Udara masih terasa hangat ketika aku menyadari apa yang telah kubiarkan terjadi. Momen itu terasa berat, sesak, seperti sebuah keputusan yang tak bisa kucabut. Aku berdiri mematung di tempat, napasku tak teratur. Sementara Evan, penyewa muda yang menyewa kamar tamu kami, menatapku dengan campuran rasa percaya diri dan sesuatu yang lebih dalam yang tak ingin kusebutkan. Aku berusia 55 tahun. Dia berusia 22 tahun. Ini tak pernah dimaksudkan untuk terjadi seperti ini. Berawal dari hal kecil, perdebatan tak penting tentang cucian yang berubah menjadi candaan. Lalu tiba-tiba, aku mendapati diriku tergeletak di lantai memunguti keranjang cucian yang tumpah. Tanganku gemetar. Cincin kawinku terkena cahaya menyilaukan di atasku. Dia berbisik, "Kau juga ingin mengatakannya." Dan bagian terburuknya, dia tidak salah. Kami berdua tak tahu seberapa jauh hal-hal akan berlanjut, atau seberapa cepat semuanya akan terurai. Sebelum aku melanjutkan, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap dari kalian yang telah berlangganan. Dukungan, komentar, dan keterlibatan Anda membuat kanal ini tetap hidup. Jika Anda baru di sini, tunggu apa lagi? Tekan tombol berlangganan, sukai videonya, dan bagikan pendapat Anda di bawah ini. Saya membaca setiap komentar. Sekarang, mari kita bahas lebih lanjut. Nama saya Lena. Saya berusia 55 tahun. Seorang pensiunan asisten hukum yang tinggal di daerah tenang di Georgia. Suami saya, Mark, adalah seorang kontraktor. Menghabiskan sebagian besar tahun untuk proyek-proyek panjang. Keheningan menjadi rutinitas saya. Makan malam yang hampa. Spray dingin. Ulang tahun sendirian. Lalu Evan pindah. Dia adalah putra seorang teman keluarga yang membutuhkan tempat tinggal sementara setelah lulus. Di usia 22 tahun, dia memiliki kepercayaan diri yang mudah dimiliki anak muda, mata yang cerah, impian yang besar, dan kehangatan yang sudah lama tidak saya rasakan di dekat saya. Dia memiliki gelar, tetapi belum memiliki pekerjaan. Tagihan menumpuk. Mark mengatakan kepadanya bahwa dia bisa tinggal bersama kami sampai dia menetap. Tentu saja aku setuju. Pemilik rumah mana yang tidak? Aku tidak sadar aku sedang mengundang godaan ke rumahku sendiri. Semuanya berawal secara halus. Caranya menuruni tangga setelah jogging, masih mengatur napas. Cara pujiannya terasa agak terlalu lama. Caranya menatapku, seolah dia melihat sesuatu yang kupikir telah memudar bertahun-tahun lalu. Kukatakan pada diriku sendiri bahwa aku hanya membayangkannya. Lagi pula, aku sudah cukup tua untuk menjadi ibunya. Tapi di suatu malam musim panas yang hangat, segalanya berubah. Aku sedang melipat cucian di ruang belakang ketika dia masuk, masih segar setelah berlari. Rambutnya berantakan, kemejanya basah, senyumnya kekanak-kanakan dan berani. "Kau selalu berpakaian sebagus itu untuk tugas?" godanya. Aku memutar bola mataku. "Mandi sana, Evan." Tapi dia melangkah mendekat. "Mungkin aku hanya suka melihatmu saat kau fokus." Denyut jantungku berdegup kencang. Napasku tercekat. Seharusnya aku pergi, tapi aku tidak melakukannya. Ada sesuatu di dalam diriku yang membeku atau terbangun. Aku masih belum yakin yang mana. Keesokan harinya aku mencoba menghindarinya. Aku tetap di kamar, berpura-pura merapikan pakaian yang sudah terlipat, tapi aku tak bisa lepas dari pikiranku. Aku terus memutar ulang percakapan kami, setiap kata, setiap tatapan. Mark menelepon pagi itu dari Savannah. Dia akan pergi seminggu lagi. Seharusnya itu menghiburku. Namun, itu justru menciptakan keheningan yang berbahaya. Ketika akhirnya aku keluar, Evan sedang berada di dapur, minum jus dari karton. Dia berhenti sejenak ketika melihatku. "Selamat pagi, Lena," sapanya lembut. "Tidur nyenyak?" Aku menelan ludah. "Evan, kita perlu bicara." Dia mendekat. "Tentang apa yang kau katakan tadi malam?" Aku merasakan panas menjalar ke wajahku. "Soal apa yang kita bicarakan?" Koreksiku. Dia mengangkat bahu pelan. "Yang ku tahu, kau tidak mengusirku." Kejujurannya menusukku. Itu tidak salah, dan itu malah memperburuk keadaan. Minggu berikutnya terasa menyiksa. Setiap ruangan terasa seperti jebakan. Dia melewatiku terlalu dekat di lorong.
membiarkan pintu kamar mandi sedikit terbuka sambil bersenandung setelah mandi. Tahu, aku akan mendengarnya. Saat makan malam, dia menyenggol kakiku di bawah meja, sebuah tantangan diam-diam. Aku terus berkata pada diriku sendiri untuk berhenti, untuk memberitahu Mark, untuk menetapkan batasan. Tapi kenyataan itu pahit. Aku suka diperhatikan. Aku merasa hidup kembali, terlihat, dihargai, diinginkan. Dan kemudian tibalah malam di mana segalanya hampir runtuh. Mark pulang lebih awal. Dia masuk membawa bunga dan anggur, tersenyum seolah tak ada yang salah di dunianya. Tapi, duniaku berantakan. Apa yang memperburuk keadaan? Evan turun ke bawah, hanya handuk di bahunya. Rambutnya basah kuyup. Sama sekali tak menyadari, atau mungkin terlalu menyadari, bagaimana penampilannya. Mark tersenyum padanya. Tidak,